Ada anak yang dibunuh gitu, dan latar belakangnya karena proses belajar. Jadi gara-gara pandemi dia tahu pakai internet, Google Classroom, bukan itu sesuatu luar biasa. Itu lebih penting mungkin untuk masa depan dia ya, dibandingkan nilai matematika 10 gitu ya. Orang tuh harus aware juga nih dengan kondisi emosinya gitu. Jangan sampai dibiarkan berlarut-larut terus tiba-tiba meledak. Nah, ini kita nggak inginkan. Jangan sampai ini kita semua di rumah aja terlindungi dari COVID, tapi ada trauma di anak kita sampai bertahun-tahun gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Pesona Guru. Wujudkan guru mempesona. Teman-teman, kali ini kita ada kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Pasti teman-teman udah pernah ketemu sama beliau. Biasanya kalau di sekolah ya, teman-teman suka konsultasi, suka curhat. Kalau ada yang punya masalah, pasti curhatnya ke beliau. Siapa yo? Ini dia, Bunda Weni. Halo Bunda Halo Bunda. Halo. Apa kabar nih Bun? Alhamdulillah sehat dan luar biasa. Alhamdulillah sehat ya Bun. Alhamdulillah. Oke, kesibukannya apa nih Bun? Selama pandemi ini, pandemi ini. Sudah pasti lebih banyak online-nya ya, ngisi seminar online, ngisi kuliah online juga, dan yang lebih banyak itu konseling online. Jadi semuanya layanannya online sekarang. Online Bun. semua ya. Iya. Sama kayak di lab school juga kayak gitu. Kayak hari ini juga nih. Hari ini juga kita online. Online Jadi bareng. kalau selama pandemi banyak online ya Bun? Bener banget. Kita hari ini akan berbincang-bincang, mungkin lebih santai ya Bu Eni. Siap. Kita akan membicarakan hal yang sedang naik, hal yang sedang viral pada saat ini ya teman-teman. Pasti teman-teman dan ayah bunda sedang merasakannya juga. Contohnya peristiwa yang sekarang, pandemi yang belum kelar-kelar Bu. Betul. Corona yang tadinya kita prediksi cuma 3 bulan. Ya, ternyata Ternyata ada 6 bulan. Panjang banget Panjang ya. sampai sekarang belum selesai. Dan efek dari pandemi ini kan ke sekolah juga ya Bu Eni ya. Betul. Contohnya kayak kita yang tadinya kita tatap muka, Betul. akhirnya sekarang kita online ya, kayak tadi kegiatan Bu Eni sekarang online terus. Gimana sih Bu Eni kalau bisa kita konseling aja ya Bu Eni ya, permasalahan yang ada di lingkungan seperti sekarang, apa sih permasalahan-permasalahan yang Bu Eni suka dapatin gitu dari yang seminar-seminar online tentang anak-anak dan orang tua khususnya? Baik, jadi kalau selama belajar di rumah ini yang berat banget adaptasinya, nggak hanya gurunya, orang tuanya, anaknya juga. Bahkan sampai ada kasus juga tuh di daerah Banten ya. Bunda Ojen mungkin ngikutin juga. Iya, baru. Ada anak yang dibunuh gitu, dan latar belakangnya karena proses belajar. Jadi di hal yang sederhana di rumah pun juga saya banyak mendapatkan keluhan juga nih Bunda Ojan daripada orang tua yang bingung nih gimana cara ngajarin anak. Udah pasti otomatis backgroundnya bukan guru, nggak biasa ngajarin. Terus anaknya juga udah pasti nggak bisa ngikutin rutinitas yang berbeda. Tadinya datang bisa lari-lari, tiba-tiba harus duduk gitu. Pasti jadi bikin orang tuanya panik gitu. Nah, penyesuaian ini ternyata menimbulkan banyak masalah nih, terutama emosi anak, jadinya mudah marah, mogok ngerjain tugas. Udah pasti Bunda Ojan juga ngalamin ya. Ini tugasnya kok belum dikumpul gitu ya. Terus juga nggak mau melakukan aktivitas rutin, nggak mau mandi, nggak mau makan Karena libur ya. Iya, susah tidur karena dianggap itu liburan. Anak-anak berpikir, wah ini kan liburan, boleh dong tidurnya malam, paginya susah dibangunin. Jadi 3 bulan pertama itu keluhan itu lumayan tinggi tuh Bunda Ojan. Jadi saya lumayan banyak dapat konsultasi dari orang tua terkait permasalahan-permasalahan anak. Semakin kesini ternyata beberapa ada yang mulai beradaptasi. Mulai tuh kalau pagi pakai seragam udah duduk tenang. Ya. Mungkin Bunda Ojan juga ngeliat ya, anak muridnya udah ada, wah udah bisa nyapa, gurunya belum mulai dia udah ngobrol sama temennya gitu.
Tapi ternyata tidak selalu pada orang tua. Orang tua tetap aja, kok ini tugasnya belum dikerjain gitu. Banyak yang lebih frustasi saya lihat orang tua bener gitu. banget. Nah akhirnya anak frustasi karena merasa ditekan juga gitu. Dan ketika mereka merasa gagal gitu untuk ngerjain tugas demi tugas gitu. Iya, Bunda. betul banget Bu ini, karena memang itu saya sedikit curhat ya kemarin ketika saya ketemu sama tetangga saya, beliau juga nanyakan, beliau tahu kalau saya guru. Ibu Kia, kami biasa manggil Ibu Kia. Ibu Kia, kapan sih sekolah? Nah, loh saya nggak bisa jawab dong. Anak-anak rindu ya. Orang tuanya Bu. Oke. Orang tuanya bilang gini, soalnya anaknya namanya misalkan Abid gitu ya. Soalnya Abid udah nggak bisa diatur di rumah, katanya kayak gitu. Ketika waktunya ngerjain tugas ada temannya nyamper. Oke, main layang-layang. Akhirnya buyar lah ketika harus ngerjain tugas, temannya nyamper, pergi. Temennya jadwalnya beda. Iya, jadwalnya beda. Pergi, kemudian pulang cuman makan aja, dan tugasnya akhirnya nggak dikerjain. Iya. Kan jadinya orang tua jadi pusing Iya. juga ya, mungkin di beliau juga dituntut sama sekolahan untuk anak yang ngerjain, tapi anaknya kalau di rumah ya main terus. Betul. Gitu. Belum lagi ada pekerjaan orang tua juga ya Iya. yang harusnya dikerjakan. Menurut Bu Eni, gimana sih peran orang tua gimana cara peran orang tua dalam mendampingi anak yang susah buat diatur kayak gitu dalam e-learning ini ya? Ya, dalam belajar selama di rumah ya. Betul. Yang pertama itu memperbaiki paradigma dulu nih, Iya. Bunda Ojan. Iya. Cara pandang terhadap proses belajar itu sendiri. Kalau dulu mungkin selama belajar di sekolah orang tua melihat yang nggak ngelihat bagaimana proses anak ya kan, Toyo berangkat sekolah, ngerjain tugas, ada laporan atau enggak sama guru. Dan ketika harus belajar di rumah, bahkan menteri kita pun Pak Nadiem menekankan tidak pada kurikulum akademik gitu. Iya. Karena saat ini bukan suatu prioritas untuk mengejar ke sana. Buktinya apa? UN saja tidak dilaksanakan Iya, gitu ya. dihapuskan. Karena bukan berarti ini nggak penting, tapi ada sesuatu hal yang lebih besar, yang lebih penting lagi dari sekedar itu. Nah, yang perlu kita tanamkan kepada anak paradigma adalah apakah dia mampu bertahan nggak dengan situasi yang nggak biasa ini. Jadi justru yang lebih ditantang itu bukan kognitif anak untuk secara akademiknya, tapi kognitif dia untuk bisa beradaptasi dengan situasi baru. Tapi kalau orang tua masih berparadigma, oke, ini harus nilainya 10. Iya. PR-nya dikerjakan dengan sempurna. Jadi patokannya nilai ya. Iya, patokan nilai. Padahal guru sebenarnya juga nggak nuntut ya, Ah, gitu. Cuman kadang-kala orang tua kebingungan juga menentukan arah keberhasilan anaknya. Iya. Selama ini taunya arah keberhasilan Nilai, adalah nilai. betul. Terus kalau nggak dikumpulin tugas, gimana nilai anak saya, gitu Iya. ya. Nah, ini harus kita perbaiki paradigma ini. Bahwasannya hal-hal yang dicapai anak itu tidak selalu dalam bentuk nilai. Iya, betul Tapi banget. misalnya nih, tadi anak nggak ngerti pakai Google Classroom. Mm-mm. Gara-gara pandemi, Iya. dia tahu pakai internet, Google Classroom. Bukan itu sesuatu luar biasa. Itu lebih penting mungkin untuk masa depan dia ya, dibandingkan nilai matematika 10 gitu ya. Dia tahu bagaimana berkomunikasi menggunakan aplikasi-aplikasi online, kayak Zoom Meeting Zoom gitu ya. Meeting, Google Meet. Dia tahu bagaimana etika berkomunikasi, hand raise misalnya kayak gitu ya. Itu kan proses belajar ya, Bun ya. Dia tahu bagaimana menjalankan rutinitas dan dia tahu alasan-alasan kenapa. Itu adalah pencapaian gitu. Jadi pencapaian itu harus dirubah dulu nih paradigmanya. Jangan lihat dari nilai, tapi lihat dari proses. Proses anak mampu nggak dia ngikutin rutinitasnya. Kalau hasilnya ternyata hari ini tugasnya masih belum tepat waktu, oke, itu boleh kita tetap perbaiki, tapi tidak menjadi tekanan yang berat. Karena bagaimanapun anak kan juga Sehingga stres anak ya, jadi Bun stres. ya. Iya, nggak main itu stres loh. Karena apalagi kalau SD ya, masih Betul. dunia mainnya masih dominan ya Bu Betul, Eni. lari-lari Iya. ya. Jadi ketika dilarang itu ya itu pemicu stres banget, sama kayak kalau orang dewasa tuh nggak boleh kerja gitu ya, atau dia nggak bekerja. Itu bagi anak stresnya tinggi gitu. Iya, berarti ada kelebihan dan ada kekurangannya ya Bu Eni. Betul. Karena kalau misalkan dilihat sekarang itu kelebihannya mungkin kita lebih melek internet gitu Oke, ya. teknologi ya, Bun Teknologi ya. kita udah melek banget, akhirnya teman-teman tahu Google Meet, Betul. Google Classroom, Zoom Meeting ya kan. Semuanya udah pada tahu. Tapi
di sisi lain Bu Eni ada kekurangannya. Mm-mm. Mungkin ya di Iya. kehidupan nyata sekarang mungkin ayah bunda juga merasakan ya. Mungkin ini aku curahin isi hati ayah dan bunda dengan Bu Eni. Diwakilkan ya. Diwakilkan. Sama Ojan. Nah, kan apa namanya, karena dunia teknologi semakin canggih, pembelajaran menggunakan teknologi semua, so pasti teman-teman di rumah menggunakan gadget. Betul. HP. Betul. Mungkin banyak keluhan juga Tantangan. dari ayah bunda, gara-gara pembelajaran online anak saya seringan main HP, katanya gitu. Abis Zoom meeting ditinggal sedikit, bukannya lanjut Zoom malah main game. Betul. Gimana sih Bu Eni cara buat mengatasi hal tersebut gitu? Oke. Ha-ha. Baik, ini lanjutan dari jawaban tadi ya. Iya. Gimana sih ngatasin masalah-masalah? Pertama tadi merubah Ha-ha. paradigma. Betul. Terus yang kedua, membuat rutinitas nih, manajemen diri anak ini nih proses banget ini untuk anak terus setiap hari terbiasa dengan suatu pola tertentu. Dulu itu kalau kelas 1 kan Iya. bangun pagi ngambek ya anak-anak ya, nggak Iya. mau ya. Sekarang nggak sekolah, aku pengen sekolah. Betul. Iya, udah pada minta gitu ya Bunda. Kenapa? Karena di dalam diri anak sudah terbentuk suatu rutinitas, dan ketika itu tidak terjadi dia kehilangan. Nah, bagaimana agar dia mau belajar dan itu menjadi rutinitas dia? Tentunya perlu aturan-aturan, kapan waktunya gitu. Nah, ini yang bisa kita bentuk sama anak. Tapi memang nggak seperti membangun candi dalam satu malam Bunda, Iya, butuh iya. proses Uh-uh. gitu. Kalau anaknya, kalau dulu memang di dalam parenting anak nggak boleh pegang HP banyak-banyak, tapi sekarang anak nggak boleh HP sekolah ya. Sekarang sekolah ada di dalam HP. Betul. Jadi kita yang memberikan bagaimana anak memanajemen dirinya. Apa sih fungsi HP itu gitu. Berarti kita harus memberi pengetahuan dulu ke anak gitu ya. Betul. Jadi HP itu bukan sekedar games online aja loh. Di dalamnya ada tentang pengetahuan, nonton video hewan yang ada di benua Afrika misalnya ya. Anak kan nggak dapat referensi itu. Dia dapat referensi apa? Game dari temennya. Karena tidak ada referensi lain dari orang tua, akhirnya fokusnya ya ke game itu. Padahal ada hal lain yang juga sama menyenangkannya selain game, yaitu berbentuk pengetahuan. Nah, ini yang harus dibentuk menjadi suatu rutinitas gitu. Jadi kalau sama sekali nggak pegang gadget, itu hampir mustahil ya. Kecuali memang semuanya sangat steril gitu ya, dan ada program penggantinya gitu. Tapi kalau memang kita percaya anak kita pakai gadget dan belajar di situ, berarti kita harus buat sistem rutinitasnya. Sistem ya. Boleh kan anak jemu juga ya Bun ya kalau depan belajar mulu ya. Oke, boleh refreshing lihat yang lain, tapi apa yang boleh dilihat ketika kamu mau refresh? Karena taunya game online aja, ya itu aja yang dia buka. Coba kita perkenalkan hal-hal lain. Kayak tadi ya, video tentang adventure, hewan-hewan, hewan laut, video tentang eksperimen-eksperimen, banyak banget tuh referensi yang ada di channel-channel internet ya Bun ya. Nah, orang tua yang harus mencari tahu itu gitu. Apa aja yang disukai anaknya, misalnya anaknya suka gerak, tentang olahraga gitu, atau tentang bagaimana manjat wall climbing misal. manjat tebing. Anaknya suka masak, carilah channel-channel yang tentang chef masak kayak gitu. Nah, itu menjadi selingan-selingan gitu. Gimana, bisa nggak sih kalau Bu Eni orang tua itu jadi orang tua membuat jadwal tersendiri gitu? Bisa ya Bu Eni? Iya, memang itu harus dilakukan gitu, membuat jadwal rutinnya gitu. Jadi setelah online kelas, mereka diberi waktu setengah jam lah untuk bermain games misalkan gitu. Boleh. Bisa ya Bu Eni? Boleh, Gitu. tapi Berarti referensinya dibatasi. Iya, bisa aja nggak harus games kayak tadi iya, ya. betul. Jadi video lucu, Iya, iya. hal-hal yang lain yang sangat dibatasin untuk refresh gitu. Dan itu diselingi, jangan terus-terusan jeda istirahat itu selalu lihat gadget. Iya. Bisa jadi juga bergerak kayak gitu. Misalnya di dalam rumah kalau ada trampolin boleh trampolin kalau anaknya yang suka gerak. Kalau ada yang lain ikan, dia boleh ngasih makan ikannya dulu, elus-elus kucingnya dulu. Jadi diberikan variasi. Nah, ini akan membentuk suatu manajemen bagi anak, rutinitas baru. Oh, selingan itu banyak ya, boleh gambar misalnya gitu ya. Jadi jangan terus-terusan si gadget ini. Kita yang kasih referensi nih ke anak. Oke, hari ini jedahnya ada waktu 10 menit loh nanti. Kamu mau ngapain?
Aku mau main game. Oke, berarti kalau hari ini sudah, besok diganti ya. Iya. Gambar. Oh, gitu. Besoknya diganti ya, nyusun puzzle-puzzle sederhana. Jadi Jadi ada jadwal tersendiri itu yang gitu ya. disediakan gitu, Bunda. Kalau kejadian-kejadian sekarang ya Bu, ini mungkin aku juga suka lihat gitu, apalagi yang dari awal yang tadi kita sudah berbicarakan mengenai orang tua yang tadi membunuh, akhirnya membunuh kan ya, membunuh anaknya umur ya kelas 1 SD lah. Iya, karena Itu, emosi ya. karena emosi dari orang tuanya mungkin gemes atau gimana ya, anaknya susah diajarin karena kan belum tentu semua orang tua berlatar belakang pendidikan. Betul. Jadi belum tentu orang tua bisa mengajari dengan secara runtun. Dan Bu Eni bahkan yang dulu sudah memiliki basic pendidikan pun ketika mengajar anak sendiri Ada juga yang terpancing ya, Bun ya. memiliki kesabaran yang sangat Betul, luar biasa, betul. karena apalagi kalau guru ngajar anaknya sendiri. Betul. Ya seperti Lebih galak. saya punya anak, saya mengajarkan anak saya sendiri. Mungkin saya lebih sabar mengajar anak orang lain dibanding mengajar anak sendiri, karena Oke. mungkin tingkat emosionalnya dekat Iya, kali ya Bu oke. Eni. Kadang suka gregetan gitu. Akhirnya tangan lah yang main atau enggak mulut lah yang keluar yang Betul. tidak akhirnya gitu. Betul. Gimana sih dari Bu Eni mungkin tipsnya sabar buat meningkatkan kesabaran seorang ibu? Oke. Karena hampir rata-rata kan anak pasti mau diajarin sama ibunya ketika Iya. di rumah. Gimana sih Bu Eni cara buat meningkatin kesabaran kita? Nah, ini sebenarnya nggak ada ramuan yang generik ya, Bun ya, karena masing-masing orang tua punya kondisi yang berbeda. Saya bisa memahami banget gimana kalau ternyata anaknya ada 3 nih, Bunda Ojan. Iya. Yang SD, SMP, SMA. Tiga-tiganya nanya, tiga-tiganya butuh pendampingan. Itu lumayan ya, SD, SMP, SMA agak gede ya, SMA, SMP udah bisa mandiri. Gimana kalau anaknya SD tiga-tiganya? Iya. Kelas 1, kelas 3, kelas 5. Puyeng ya, dan gimana pusing nggak banget. emosi, semua bisa manggil Ma, ini aku kurang, Ma, ini aku kurang, semua masuk secara bersamaan ya. Jadi kalau orang tuh harus aware juga nih dengan kondisi emosinya gitu. Jangan sampai dibiarkan berlarut-larut terus tiba-tiba meledak. Iya. Nah, ini kita nggak inginkan. Jangan sampai ini kita semua di rumah aja terlindungi dari COVID, tapi ada trauma di anak kita sampai bertahun-tahun gitu ya. COVID-nya sih nggak kena Iya. gitu, tapi malah trauma secara emosinya karena hal yang nggak bisa kita kontrol. Jadi kalau ayah bunda udah mulai ngerasa gregetan gitu ya, biasanya gregetan gimana tuh gitu ya, Gemes udah ya, mulai gemes. gemes kok nggak bisa, udah mulai di pikiran itu dasar main mulu, udah mulai negatif aja tentang anak, padahal kita tahu anak kita bisa kok, tapi karena kita juga emosi jadi anak kita nggak mau diajarin gitu kan. Aku nggak mau gitu Itu kan. sebaiknya kayak gimana Bu? Nah, cari ruangan yang tenang dulu. Kitanya menghindar. Iya, Kita menghindar dari anak dulu. Menghindar kenapa, Bunda? Karena kita sedang dalam kondisi stres. Iya. Apa yang terjadi kalau kita kondisi stres? Tubuh kita menghasilkan suatu hormon namanya hormon kortisol. Jadi kalau kebanjiran hormon kortisol, kita nggak bisa memikirkan hal yang logis. Jadi kita nggak kepikiran gimana ya biar anak ini bisa, tapi yang bekerja emosi kita. Dasar nggak bisa-bisa. Jadi yang bekerja nggak lebih bisa ke sana, bukan berpikir tentang solusinya. Lebih baik tenangkan diri dulu. Nah, ketika kita bisa menenangkan diri, tarik nafas panjang, Istighfar. hormon kortisol, istighfar ya. Hormon kortisol itu perlahan-lahan berkurang. Relax, mau minum dulu boleh. Udah hari ini kita nggak bisa capai, tapi kita lebih prioritaskan diri kita, keselamatan anak kita itu lebih baik ya. Karena memang kondisinya sangat crowded, bisa jadi di hari itu harus ada pekerjaan yang di email, terus harus ada yang dikirim, harus masak misalnya ya, ayahnya harus pergi kemana. Itu kan situasi yang sangat tidak terkondisikan. Jadi mulailah terima kondisi itu, menerima hal yang tidak sesuai dengan seharusnya ya. Ini kan nggak berjalan berlarut-larut. Ayah bunda juga pasti berproses. Oke, hari ini nggak apa-apa deh, nggak berjalan. Udah biarin aja. Besok kita coba lagi. Lebih baik berpikir seperti itu gitu. Relax lagi, relapse dulu, jangan terus-terusan gitu ya. Terus-terusan yang ada nanti anak marah, kita marah, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Relax dulu, tenang dulu, happy lagi sama anak. Besok kita coba lagi, kita pikirkan lagi kalau udah tenang. Jadi gitu bunda. Ya soalnya kan kadang suka kayak gitu ya. Iya. Suka
marah gitu. Dan apalagi takutnya orang tua berpikir nanti diomelin sama gurunya gitu ya kan, karena betul. takut orang tua berpikir nanti gurunya marah kalau misalkan nggak dikasih nilai. Tapi alhamdulillah sih Bu, kalau buat di lab school ya alhamdulillah gurunya pengertian semua. Ya, alhamdulillah. Jadi ketika mungkin tidak terlalu memaksakan kepada ayah bunda, ketika teman-teman belum mengumpulkan, nego aja sama bunda gurunya. Iya. Bun, maaf ini nggak bisa ngumpulin hari ini, insya Allah guru-guru di lab school bisa untuk menanggulanginya. Ya, atau Gitu mungkin sih. besok guru lab school-nya bisa motivasi lagi. Iya betul, gitu. karena kan kayak yang tadi kita sudah bicarakan, kita itu di lab school itu tidak terpatok dengan kurikulum 2013 karena kan lagi di zaman pandemi, jadi Iya. kita lebih meringankan beban orang tua. Iya, yang penting tetap belajar Iya, yang gitu penting loh. kita belajar, Ah. dari manapun teman-teman juga bisa belajar ya kan Iya, Bu ya. betul. Oke, alhamdulillah nih Bu, kita udah panjang lebar, udah cerita-cerita hal-hal yang memang kejadian ketika pandemi ini. Mungkin untuk terakhir ya Bu, apa sih tips and trick dari Bu Eni dalam mendampingi anak bagi orang tua di rumah? Oke. Tips dan triknya. Baik, yang pertama adalah anak butuh dalam kondisi fit gitu. Jadi kalau anak nggak kondisi fit udah pasti mogok belajarnya. Apalagi dengan suasana yang monoton ya, nggak bisa lari-lari, nggak bisa main-main. Maka persiapkan pertama fisiknya dulu nih Bunda, makanannya, waktu tidurnya. Kalau udah tahu tadi malam dia begadang, besok ngamuk-ngamuk, ya Bunda nggak bisa paksakan gitu ya. Ayah Bunda nggak bisa paksakan kayak gimana pun. Oke, ya hari ini boleh deh misalnya karena tadi malam dia ternyata nggak terkontrol tidurnya. Tapi alangkah lebih baiknya kita mempersiapkan malam tidurnya seperti apa gitu agar tidak mempengaruhi besok pagi. Jadi moodnya bisa terjaga kalau bangunnya fresh. Jadi fisik tuh makanan sama waktu tidur. Lalu yang kedua adalah secara emosinya, kasih motivasi gitu ya. Apa sih tujuan belajarnya? Kenapa kita harus belajar? Mungkin kalau ayah bunda masih ada yang kesulitan menjelaskan ke anak-anak, sekarang banyak banget referensi e-book yang bisa menjelaskan tentang situasi pandemik gitu. Atau anak-anak bisa juga diperlihatkan tentang oh ternyata bukan di negara kita aja loh yang belajarnya begini, di negara lain juga gitu ada situasi yang harus belajar dari rumah. Jadi kamu sama kayak anak-anak yang ada di negara-negara lain gitu, sama canggihnya gitu. Itu cara-cara kita untuk memotivasi. Terus berikan jedah juga hak-hak mereka untuk relax dengan cara bermain. Jadi harus seimbang juga gitu ya. Jangan belajar terus tapi nggak ada hak-hak untuk bermainnya gitu. Karena anak kalau kurang main yang ada adalah stres gitu ya. Oh kayaknya dia kurang main deh. Membersamai bersama orang tua gitu. Dan segala hal perlu diskusi juga dijelaskan. Jadi jangan duduk kerjakan gitu. Sini deh gitu. Hari ini kita ada challenge atau ada tantangan menarik nih dari bunda guru gitu ya, yang kayak gini-gini loh ngerjainnya misalnya, atau kamu yang mana yang belum ngerti, ini bunda bantu cariin gitu. Hal-hal itu akan membuat anak ngerasa oh iya ini mudah, ini mampu dilakukan, ada yang memberikan solusi, jadi nggak yang pusing kayak gitu. Terus tips yang terakhir adalah perhatikan hobinya anak kita apa. Tadi kan bunda ada keluhan dia megang gadget mulu gitu kan, karena kurang referensi terhadap hobi. Bisa jadi sebenarnya kalau diperkenalkan hobi lain, anak-anak juga tertarik sama excited ya. Misalnya kayak apakah dia hobi ikan, beli deh ikan cupang. Berapa? Murah ya bun ya, 5.000 dapat banyak. Layang-layang, oke, gimana ya biar nggak main layang-layang di jalanan yang berbahaya kumpul-kumpul. Oke, kapan cari waktunya? Kalau memang ada halamannya, alhamdulillah. Kalau nggak ada, cari yang memang tempatnya luas dan memang aman untuk bermain. Atau menggambar. Nah, ini penting banget nih. Hobi ini akan menjaga moodnya anak. Jadi kalau udah stres, dikasih relapse hobi dikit, naik lagi moodnya. Gitu deh, Bun. Gitu. Dikendalikan tuh. Ya Allah, luar biasa banget ya ini Bu Eni obrolan kita sekarang. Baik mungkin itu sebagai pengakhir obrolan kita, dan alhamdulillah teman-teman
Kita di sini juga mendapatkan banyak pelajaran, khususnya untuk ayah dan bunda. Terima kasih ya Bu Eni, sekali Sama-sama, lagi Bunda udah Oja. meluangkan waktunya untuk datang ke Lab School. Sama-sama, Bunda. Iya, nanti ketika pandemi selesai, insya Allah Bu Eni selalu standby di Lab School ya. Siap, ketemu Oke, lagi dengan menemani anak-anak. teman-teman curhat sama Bu Eni. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan podcast hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan khususnya untuk ayah bunda dalam mendampingi anak Anda belajar di rumah. Jangan lupa teman-teman di komen, di like, di subscribe, dan di share ya. Terus ikuti channel YouTube Pesona Guru karena di Lab School akan mendatangkan narasumber yang lebih inspiratif lagi. Akhir kata, Bunda Ozan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bu Eni Sama-sama, sudah Bunda. datang.